Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir di tempat ini Bapa. Biarlah tanda-tanda mujizat-Mu mengikuti setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji memagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Mari yang sama-sama siap memuji Tuhan. Kita berkata, Amin. Haleluya. Biarlah orang-orang yang telah mengalami mujizat Tuhan boleh sorakan haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah berperang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berbuat heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, jangan sombong dalam nama Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berbuat penuh heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, berbuat heran, dulu sekarang selamanya. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, berbuat heran, dulu sekarang selamanya. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi dengan penuh iman katakan. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan Allah kita. Berapa banyak percaya hidup kita penuh mujizat. Bukan hanya dipenuhi mujizat, tapi kita dipanggil untuk mengalami penuaian yang besar. Yang semangat, yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Kita dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi saksinya. Dengan percaya kata Menciptakan
kebesarannya, menceritakan kebaikannya. Mari umat-umat yang dipanggil, Kita dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi saksinya, menceritakan kebesarannya, menceritakan kebaikannya. kuasa Tuhan, Kuasa Tuhan dicurahkan, satu mujizat dinyatakan sana, sukacita menimba bagiku, paduan yang besar terjadi. yang percaya ini waktunya untuk menuai, boleh katakan amin. Haleluya. Mari jemaat CBC bersama-sama nyatakan, untuk menjadi apa? Menjadi saksinya, Amin. menceritakan kebesarannya, menceritakan kebaikannya. Boleh saling mencurahkan kuasanya. Kuasa Tuhan dicurahkan, kuasa mujizat dinyatakan sekarang, Dengan penuh sukacita, sukacita menimpa bagiku, penuaian yang besar terjadi. sekali lagi dengan percaya curahkan kuasanya. Kuasa Tuhan dicurahkan, kuasa mujizat dinyatakan sekarang, sukacita menimpa bagiku, penuaian yang besar terjadi. Yang semangat katakan amin. Kita pasti menuai, amin. Dengan percaya katakan, Ladang menguning, siap dituai, siapkanlah dirimu sekarang. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, kemuliaannya dinyatakan sekarang. Sukacita melimpah bagiku, penuaian yang besar terjadi. bersama-sama ikuti saya saudara-saudara. Katakan penuaian. Besar terjadi. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak siap untuk menuai, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tinggal dekatmu, tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Nyatakan suaramu saudara. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan bersamamu, ku berjalan di dalam ketuhan GBC. Come on. Tuhan kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap penuh, takkan ku ragu. Ini janji kami di hadapan Tuhan.
ketika Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang dapat menjadi lawan kita. Saudara percaya? Amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Woo. Katakan sama-sama. Kau meneguhkan langkahku, kami berjalan bersamamu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Oh, mengikutimu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu. Senang sekali sore ini bisa kembali melayani di tempat ini, di tempat yang baru, GBC di Grand City. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang mengadakan perkara yang dahsyat, saudara. Selamat saya ucapkan untuk Goshen Blessing Church menempati tempat yang baru di tempat ini. Saya percaya ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan terus bersama dengan Goshen dan teman-teman Bapak Gembala juga, bersama dengan sahabat-sahabat kita semua yang di sini. Dan saya hari ini datang di sini penuh dengan ucapan syukur, saudara. Saya pengen sharing kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya pengen sharing? Saya selalu antusias ketika saya sharing, saudara. Karena saya sudah begitu banyak menyaksikan ajaiban pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam hidup saya, saudara. Amin. Kalau sampai hari ini saya bisa ada, semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Saya mau sharing dikit. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang mungkin banyak yang udah lupa kali ya dengan Om di depan ini ya. Sudah dipanggilnya Om karena saya sudah punya anak usianya udah hampir mendekati kalian semua mungkin ya. Dan saya pernah ikut Indonesian Idol tahun 2007. Saya aslinya orang Jember, Jawa Timur. Saya kuliah di Surabaya, saya sempat ikut Indonesian Idol. Dulu saya nggak pernah bermimpi jadi seorang penyanyi, saya nggak pernah bermimpi bisa jadi sesuatu, saudara. Sama seperti kalian, saya punya bakat tapi orangnya peminder, pemalu. Nggak pernah berani tampil di depan banyak orang. Jadi saya nggak pernah itu ikut lomba nyanyi dan sebagainya. Tapi di tahun 2007 itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Ketika ada satu teman baik saya, dia juga musisi juga. Dia mendaftarkan saya untuk ikut Indonesian Idol. Saya bilang ke dia, percuma buang-buang waktu, saya bilang. Gak akan bisa lolos, saya bilang. Tapi ternyata iman dia besar, saudara ya. Dia yakin saya bisa lolos, saudara. Dan akhirnya saya daftar, saya ikut audisi. Dan tanpa pernah saya duga, gak pernah saya mimpikan, saudara, saya bisa masuk Indonesian Idol. Berangkat ke Jakarta, masuk 12 besar dan akhirnya berakhir di 5 besar, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kalau saya flashback kembali, saudara, siapa saya, saudara? Saya nggak pernah tampil di panggung besar. Saya cuma nyanyi di gereja, nyanyi di pernikahan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa saya melangkah jauh. Apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat saya, saudara. Di tahun 2007 saya pindah Jakarta, 2010 kembali Tuhan kasih surprise dalam kehidupan saya, saudara. Ada sebuah band yang saya sangat suka, saya sangat kagumi. Saya koleksi albumnya dari 2004. Sampai album terakhir saya miliki. Bahkan pernah punya mimpi dalam hati saya pengen sekali punya band yang keren seperti ini. Namanya Krispati. Nah ini lagunya juga kebanyakan anak-anak muda suka ya, lagu-lagu galau. Nah cocok menemani kalau lagi putus cinta dan sebagainya. Biar tambah, kan biasanya lagu itu kan apa ya, menambah marak suasana gitu ya.
Kalau lagi galau, dengerin lagu Krispati tambah gitu ya. Tambah galau. Dan saya bergabung dengan mereka dari 2010 sampai hari ini. Penyertaan Tuhan dalam hidup saya luar biasa baik, saudara. Dan hari ini ada sebuah pujian yang saya pengen bawakan dari GBC Worship. Lagu ini mengingatkan kita hari ini apapun yang saudara hadapi, teman-teman hadapi. Mungkin gak kelihatan ujungnya, gak kelihatan titik terangnya, saudara. Tapi satu hal yang pasti, janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, saudara. Saya percaya kalau Tuhan bisa mengerjakan perkara yang hebat dalam diri saya yang biasa saja, saudara. Perkara dahsyat juga terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Asal kita percaya mengandalkan Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Firman Tuhan katakan kita adalah kepala dan bukan ekor. Pegang, saudara. Dan biar lagu ini kita nyanyikan sama-sama, percaya bahwa janji Tuhan selalu terbaik buat setiap kita. Amin. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Angkat pujian ini, saudara. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Katakan selalu ada Kau bersamaku. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Angkat suaramu, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Ajar kami untuk mengerti semua rancangan indah yang Kau sediakan bagiku. Ajar kami untuk mengerti semua jalan-Mu Tuhan yang tersedia bagiku. Setianya takkan hilang, sebab janjinya takkan berubah. Katakan selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku.
terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Sebab janjinya, nyatakan pujian, takkan berubah. Sebab kasih dengan iman, saudara. Terima kasih Tuhan. Takkan berubah, selalu ada Kau bersama. Sekali lagi nyatakan, sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Haleluya, saudara. Luar biasa, ini pujian yang sangat memberkati saya, saudara. Di tahun 2020 kemarin, setiap kita pasti melewati yang namanya pandemi, saudara ya. Cuman bedanya mungkin ada yang diberkati makin luar biasa, mungkin ada yang terpuruk. Ya, saya salah satu orang yang terpuruk, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena tahun 2020 itu kita yang di bidang entertainment itu yang terserang terlebih dahulu ya. Di bulan Maret saya ingat di minggu ketiga semua event itu harus dipending, di cancel. Secara manusia saya nggak sanggup, saudara. Saya nggak ngerti harus bagaimana jalan ke depan, saudara. Dan apalagi saya cuma punya pikiran mungkin pandemi 3 bulan udah selesai gitu ya. 4 bulan, wah mungkin 6 bulan lah paling lama. Ternyata kita udah hampir 3 tahun, belum selesai juga pandemi ya, saudara ya. Itu, tapi saya belajar untuk mengandalkan Tuhan, saudara. Istri saya menguatkan saya, dia bilang jangan takut, dia bilang jangan khawatir. Kalau kemarin kita udah ngelewati badai dalam hidup kita dan bisa berdiri sampai hari ini, jangan takut 2 tahun, setahun ke depan, 3 tahun, 5 tahun ke depan, Tuhan pelihara, dia bilang. Itu yang menguatkan saya, saudara. Belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Di tahun 2020 juga di bulan Mei, papa saya dipanggil Tuhan di Jember, saudara. Itu membuat pukulan yang kedua dalam setahun itu, saudara. Saya kecewa, ada perasaan kecewa sama Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Tapi kok begini yang saya terima? Saya kecewa, saudara. Tapi di situ Tuhan terus mengingatkan saya untuk belajar bersyukur dalam segala keadaan, saudara. Enggak cuma dalam keadaan baik. Kalau kita baik, kondisi baik, diberkati, mengucap syukur itu hal yang sangat mudah, saudara. Tapi ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Dalam kondisi yang terdesak, dia tetap berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Itu yang saya belajar, saudara, menguatkan saya. Kita enggak mengucap syukur cuma ada kekuatan dalam setiap ucapan syukur kita. Dan itu yang menguatkan saya bisa bertahan sampai hari ini. Dan di tahun 2022 kemarin saya merilis sebuah lagu bersama dengan Impact Music. Lagu ini dari awal saya pertama orang yang mungkin cukup melihat bahwa lagu ini hanya biasa-biasa saja. Lagu yang menurut saya hanya muter-muter di ref aja, saudara. Tapi saya percaya bahwa hal yang biasa ini Tuhan bisa pakai menjadi luar biasa. Saya belajar bahwa dari hal yang menurut manusia nggak mungkin, Tuhan sanggup kerjakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, nyatakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan iman nyatakan, aku tetap percaya, tetap percaya. Katakan, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Dengan iman katakan, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Biar jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Aku ada pengharapan berjalan bersama dengan Dia, saudara. Aku tetap beriman. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Engkau hanya sejauh doa kami Tuhan. Katakan, oh, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Biar lagu ini menguatkan setiap kita. Percaya kita gak pernah sendiri, saudara. Tuhan itu selalu ada. Dia hanya sejauh dalam doa kita saja, saudara. Belajar terus mengucap syukur. Tuhan percaya bahwa setiap problem dalam hidup ini semua akan ada akhir yang baik dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya Bapak Gembala, Ibu Gembala, untuk saya bisa melayani di tempat ini. Dan saya percaya terus Tuhan pakai tempat ini jadi berkat, di mana tempat ini akan banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Happy Sunday. Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat Pak Pandi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya masih ada Tuhan? Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, apapun masalah, persoalan yang saudara dan saya hadapi, mari jangan ada yang menjadi lemah. Amin. Jangan ada yang putus asa. Amin. Percaya, masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Yes, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, bulan Oktober kemarin, 3 bulan yang lalu, mungkin dari saudara tahu saya habis jatuh. Sudah saya terapi, sudah saya akupuntur, sudah saya pijat Bapak Ibu. Tetap sakit. Sakitnya itu luar biasa. Cekat, cekot saudara. Waktu kemarin tanggal 17 Oktober, waktu saya mau ke Israel bersama jemaat, saudara, saya bicara dengan istri saya. Kalau boleh, kalau bisa, saya nggak ikut ke Israel. Karena apa Bapak Ibu? Karena kaki saya sakitnya luar biasa. Apalagi saya ingat
Kalau ke Israel harus naik pesawat terbang itu 8 jam. Transit, lalu naik lagi 4 jam. Rasanya tidak kuat Bapak Ibu. Saudara, waktu tanggal 16 Oktober kemarin, saudara juga tahu waktu saya ibadah, itu saya naik mimbar masih menahan sakit. Masih menahan sakit. Tapi karena sudah di schedule, ya sudah kita berangkat. Saya berangkat, putuskan tetap berangkat. Saudara, dengan berjalannya waktu di Israel, kaki ini masih sakit saudara. Dan pas di Jordania, hari terakhir waktu saya akan kembali, kita akan kembali ke Indonesia. Waktu saya di hotel, kebetulan hotel kita itu di pinggir tepi laut mati. Saudara-saudara jemaat yang banyak mengapung, berlumpur di laut mati. Saudara, saya dengan istri kepingin untuk lihat jemaat yang sedang mengapung di laut mati. Saudara, saya dari hotel, dari kamar saya mulai turun pelan-pelan, turun tangga. Saya turun tangga sambil WA saudara. Saya nggak lihat lagi, masih ada 1-2 anak tangga yang masih ada. Saya nggak lihat, di situ saya kembali jatuh lagi saudara. Jatuhnya pas lagi di tulang kaki kiri saya. Yang kemarin sakit belum sembuh. Jatuh lagi saudara. Saya langsung teriak, saya langsung sedikit orang bilang sedikit delosor saudara. Atuh saya bilang istri saya, atuh sakit. Istri saya juga kaget. Lalu saya cuma bilang dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Saudara, dengan berjalannya waktu, hanya 1, 2, 3 jam waktu itu saudara. Ternyata saudara apa yang terjadi? Kaki saya yang jatuh yang kedua kali saudara. Bukan semakin tambah parah. Tetapi sembuh saudara. Amin, amin. Saya percaya masih ada mujizat. Amin. Saudara, kalau hari ini bisa lihat saya bisa berdiri, tidak lagi sakit. Saudara bisa lihat saya berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri saudara. Haleluya. Semua itu karena mujizat Tuhan masih Amin. ada. Percaya katakan amin. Sebab itu sore ini saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang hadir di tempat ini. Apapun masalah saudara, mari jangan bersungut-sungut. Yes. Mungkin saudara berkata, loh Tuhan kok jatuh lagi. Tuhan kok jatuh lagi. Jatuh lagi Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan punya segala cara. Amin. Untuk menolong saudara dan saya. Amin, amin. Sekalipun kelihatannya jatuh lagi. Jatuh lagi. Tapi justru di situ saudara, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Sebab itu sore ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, percayalah dengan iman. 7 kali orang benar itu jatuh. Yes. Dia akan bangkit kembali. Amin, amin. Dia akan bangun kembali. Amin, amin. Yang percaya katakan amin. Yang penting saudara, saudara dan saya harus punya Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus punya Yesus. Amin. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa. Yes. Nama Yesus nama yang menyembuhkan. Amin. Nama Yesus nama yang memulihkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku masih punya Mari Tuhan, pastikan sore hari ini punya pengharapan. saudara dan saya masih punya iman. Aku tetap Saudara dan saya masih punya Yesus. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Saya percaya hadirat Tuhan muat di tengah-tengah kita. Mari saudara naikkan pujian ini dengan iman. masih punya Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
masih punya Tuhan. Mari katakan dengan iman. Pengharapan. Masih ada Tuhan. Aku tetap Masih ada pengharapan. Tuhanku. Masih ada mujizat. Yesus kekuatanku. Yang kata yang percaya katakan amin. Kekuatanku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masih punya Tuhan. Mari dengan penuh iman percayamu berkata, aku masih punya Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu saudara. Percaya masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru kepadamu malam Masih ini. punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Mari saudara jangan goyah. Mari jangan lemah. Saudara dan saya masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Yesus kekuatan. Tuhan berjanji, aku akan menyertai-Mu. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Aku masih punya Tuhan. Satu kali lagi dengan penuh pengharapan katakan, aku masih punya Tuhan. Saya undang dengan hormat Punya pengharapan. Ibu Valentina Irawan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada sore hari ini kepada setiap saudara yang hadir di tempat ini. Saya percaya di tempat ini ada Tuhan. Di tempat ini ada Yesus. Di tempat ini ada mujizat. Di tempat ini ada mujizat. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari yuk sama-sama angkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat sendiri kata, aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman. Keluar dari hati yang menyadari dan mengerti bahwa Tuhanmu dan Tuhan saya adalah Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang adalah mujizat yang memberikan hidupnya buat orang percaya. Bahkan Dia memberikan segala-galanya bagi setiap orang pilihannya bersama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Beri sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kuasai kami di dalam Roh-Mu, sehingga ketika kami ada di tempat ini, kami tidak datang untuk menikmati suasana ibadah. Tapi kami datang untuk menikmati kehadiran-Mu, menyadari kehadiran-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami tahu saat ini juga
Kuasa mujizat kesembuhan terjadi. Kuasa mujizat berkat terjadi. Amin. Kelepasan terjadi. Amin. Segala ikatan dipatahkan oleh Yes. darah Amin. Yesus. Tidak ada belenggu, tidak ada kutuk. Amin. Setiap Amin. kami dimerdekakan Amin. oleh kuasa darah Yesus. Amin. Amin. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya. Hidup kami baik-baik saja ketika kami bersama dengan Engkau. Bangkitkan kekuatan di dalam kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu kami boleh menyadari siapa kami yang sesungguhnya. Sehingga kami boleh berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Dan tidak ada satu orang pun yang gagal. Tidak ada satu pun yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengalami kemunduran. Karena kami percaya pintu gerbang kemuliaan yang baru dibukakan. Pintu gerbang keemasan dibukakan. Pintu gerbang berkat berkelimpahan sedang dibukakan. Engkau akan pegang tangan kami dan membawa kami berlari sampai kepada tujuan. Amin. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi sepanjang ibadah kami materaikan dengan kuasa darah Yesus. Firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Akan ajar, didik, dewasakan kami supaya hidup kami menyenangkan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, dan berkenan di hati Tuhan. Sehingga di dalam semuanya hidup kami jadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Coba yang bersuka cita lambaikan tangan. Beberapa rambutnya kok seperti yang di depan sana ya. Warnanya kuning-kuning begitu. Saya pikir tadi juga melo Halloween ya. Jangan tersinggung, kita gurau sedikit lah ya. Apa kabar semuanya? Coba bilang dahsyat, dahsyat, dahsyat. Apa kabar semuanya? Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, kita akan langsung masuk ke tujuan di dalam firman. Karena ini perdana dan waktunya saya cuma 30 menit dimulai dari sekarang. Karena kalau saya nggak bilang sekarang, kayaknya waktu saya akan dipotong. Biasa saya khotbah 1,5 jam, dikasih 35 menit. Suka nggak suka saudara, nggak boleh ada yang menoleh ke kiri ke kanan dan tidak boleh ada yang tidur. Dan saya akan ngomong tidak ada titik koma, jadi ngerti gak ngerti mbuh. Ya sekarang kita buka Kisah Rasul 3. Sebenarnya ada tema yang diberikan ke saya, tapi saya akan bawa beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya. Khususnya di sini semuanya anak muda. Saya lihat tidak ada di atas usia 30 di sini. Semuanya 30 ke bawah, katakan amin. Yang 60 dibagi 2 jadi 30, yang 40 jadi 20, yang 24 jadi 12, yang 10 jadi 5 tahun, jadi bebas cingkrak-cingkrak di sini. Karena Kaleb di usia 80 tahun tidak merasa tua, dia berperang seperti anak muda 40 tahun. Jadi seturut kacamata roh saya di sini nggak ada yang tua. Setuju katakan amin? Ayo yang merasa engkong-engkong katakan amin. Loh katanya masih muda lah kok engkong-engkong sih. Ayo Kisah Rasul 3 kita buka di ayat yang ke-24. Saya percaya ini masa-masa pemulihan. Saudara tahu di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan seperti ini. Kristus itu akan tetap ada di sorga. LCD bantu saya yuk ya. Kristus itu akan tetap ada di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu. Dan saudara harus percaya ketika sering kali mendengar dari mimbar gereja bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, ya apa ya? Tapi ini kabar baiknya, ndak usah takut, ndak usah khawatir. Yang terpenting saudara dan saya berjaga-jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Urusan mujizat itu pasti terjadi. Karena coba ikutin saya ngomong gini, orang percaya kalau hidup dalam mujizat normal. Tapi kalau tidak ada mujizat abnormal. Berarti kalau kiri kananmu tidak pernah lihat mujizat, bilang sama dia, lu abnormal. Normalnya orang percaya pasti hidup dalam mujizat. Pasti ada pertolongan. Katakan amin. Karena Tuhan yang kau sembah dan yang saya sembah, yang kita ikuti dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati dan bukan cerita, dan kita bukan punya agama Kristen, ingat baik-baik. Kita punya Yesus, bukan punya agama. Kita punya Yesus, punya Allah yang hidup. Seseorang yang punya agama, dia hanya hidup dengan liturgi dan segala hukum dia coba turutin supaya hidupnya diberkati.
Tapi orang yang punya Yesus, dia mengenal siapa pribadi Yesus. Dan dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia akan berkata, aku mencintai Yesus dengan membuktikan dia setia dengan setiap perintah Tuhan yang diberikan. Bisa bedakan ini kan banyak anak muda di sini. 30 tahun ke bawah, katakan amin. Ini next gen katanya. Jadi kalau saudara berani hadir di sini, saudara harus bisa seperti Pak Lukas tadi, sepatunya beda. Saya dari pagi pakai high heels saudara ya. Ini juga saya pakai ini lumayan bisa lompat-lompat ya anak muda. Karena saya udah 3 sesi, ini sesi keempat. Kaki saya sedikit sakit, nggak usah kemayu wes ya. Pakai sepatu biasa aja yang penting masih sopan. Tapi ternyata saya masuk di golongan anak muda dan tidak ada yang tua di sini. Dan saya lihat di sini nggak ada yang pakai high heels. High heels itu untuk mereka-mereka yang suka ya begitulah ya. Saya lihat di sini nggak ada yang high heels. Karena kalau saudara mau jalan-jalan di gate saya pakai high heels. Hanya untuk cantik. Saudara mencari perkara. Kakimu loro kabeh dul. Ya dah. Nah ya. Jadi percayalah saudara, kita hari ini ada di sini bukan bicara grand opening. Tapi kita tahu Tuhan sedang melakukan banyak perkara besar di hari-hari ini. Dan firman berkata, kalau Kristus nanti akan datang berarti dunia sudah pulih. Kalau Kristus akan datang berarti anak-anak Tuhan sudah pulih. Karena Tuhan akan buat pemulihan terlebih dahulu di gerejanya. Di dalam bait sucinya. Di mana orang-orang pilihannya ada di sana. Begitu juga kalau dia nanti datang, penghakiman pertama kali akan terjadi di dalam gereja Tuhan. Jadi berita baiknya adalah pemulihan sedang terjadi. Jadi nggak usah khawatir besok makan apa, tetap mangan sego. Nggak usah besok pakai baju merek apa, yang penting gak telanjang. Nggak usah bingung besok pekerjaannya bagaimana, yang saya percaya akan terjadi peningkatan. Amin toh ay. Nanti lihat apa yang harus dikerjakan gitu. Saya tahu bahwa anak Tuhan kalau pokoknya berkata ya amin. Nanti lihat perintah Tuhan, nanti kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan. Aminnya yang keras lebih dari berkat. Kalau kau bisa amin lebih keras karena perintah Tuhan dan setia untuk melakukan dan mau melakukannya. Maka berkat itu turun, tidak usah diaminkan, itu akan terjadi pelipat gandaan. Nah jadi message-nya, berita baiknya adalah Kristus akan tetap di surga sebelum pemulihan segala sesuatu. Jadi percayalah masuk tahun depan tidak akan terjadi penurunan. Akan terjadi peningkatan. Tidak ada kemiskinan. Bahkan hutang-hutang akan lunas. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin beberapa wajah ngeliatin saya rodok sinis. Ngeliatnya begini. Makan aja susah apalagi bayar hutang. Kan gitu ya. Tapi kalau kau amin, kau percaya, tadi kan lagunya begitu. Kita diajarin percaya, mujizat ada. Karena yang namanya percaya itu adalah iman. Nah iman itu tidak melihat tapi percaya. Iman itu bukan karena kata orang tetapi percaya apa kata Tuhan. Hari ini saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya percaya bukan karena saya pendeta. Suami saya juga orang bekerja, saya juga pelayanan. Ketika masuk pandemi semua orang berdampak. Tapi yang saya tahu pada saat masa pandemi, masa kekeringan di padang gurun, saya dengan keluarga tidak pernah kelaparan bahkan berkelimpahan karena mana dari surga selalu diturunkan. Begitu juga dengan air minum tidak perlu cari kemana-mana. Hanya pukul batu keluar air. Dan itu yang terjadi bagi orang-orang yang selama ini mengerti dia harus hidup seperti apa. Jadi kalau engkau tahu apa yang harus dikerjakan hari-hari ini, tahun depan, tahun pemulihan akan jadi bagianmu. Ya, ayo kita buka lagi di Kisah Rasul 3 ayat 24. Saudara jangan kaget kalau saya sedikit kakak-kakak atau saya mencong sedikit. Iki wes ngomong 3 sesi. Ini sesi keempat dan khotbahnya volumenya ya kayak begini. Tadi di sesi 3 hampir tidak bisa keluar suara, naik mimbar ya suaranya metu. Apa boleh buat pita suaranya buatan sorga. Kau no sing amin no keterlaluannya. Yuk Kisah Rasul 3 ayat 24. Yuk jangan ada yang tidur ya. Kalian kan belum pernah ketemu pendeta yang cantik kayak saya. Lah gak ada yang muji, saya muji sendiri. Ada yang bilang saya tidak cantik, saya pulang. Kisah Rasul 3 ayat 24 ya.
Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Tentang zaman ini. Besok dibaca lagi zaman ini. Ini dari 200 tahun yang lalu pun bahasanya zaman ini. 100 tahun yang lalu juga ngomongnya zaman ini. Berarti setiap firman yang kita baca itu berlaku setiap hari. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu terjadi setiap hari. Tinggal bagaimana firman itu benar-benar tinggal tidak di dalam kita, tertanam atau tidak di dalam kita, atau kita hanya sekedar datang liturgi, mendengar firman masuk kanan keluar kiri, dan kita merasa semuanya selesai. Dan pikiran kita hanya berkata Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tapi hidup kita tidak mengalami perubahan. Karena sepanjang umur hidup masalah itu pasti ada. Gak ada yang amin wedi. Sebab kalau tidak ada masalah, kau tidak bisa lihat mujizat. Lu kan guyu sih. Ya Pak ya. Enong kono ojo pacaran. Ojo arisan. Nanti pulang tak suruh arisan sama saya. Ya, kalau nggak ada masalah, nggak bisa lihat mujizat. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Bisa nangkap nggak di sini? Yang takut masalah berarti tidak kenal Yesus. Siapa yang tidak takut masalah di sini? Lo gak kenal Yesus kabeh. Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah miskin di sini? Pernah ya? Kalau lu masih punya rumah, belum miskin. Kalau kamu masih punya mobil walaupun kontrakan, belum miskin. Kalau kamu masih punya emas di telingamu, di tanganmu, di gelangmu gitu ya. Gelang-gelang emas gitu ya. Kamu belum miskin. Kalau kamu masih punya yang namanya rumah kontrakan, AC-nya ada 3, kulkasnya 1, punyamu sendiri, itu tidak miskin. Miskin itu kalau sudah habis bersih. Siapa yang pernah ngalami habis bersih? Cuma keluar dari rumahmu pakai koper aja sama baju. Coba angkat tangan. Kau no, aku tok. Makanya wajahmu gak usah kemenyek. Bilang sama kiri kanan, ternyata pendetanya lebih soroh. Karena saya pernah ngalamin dan hari ini semua yang hilang sudah dikembalikan. Semua yang hilang dipulihkan. 13 tahun jadi kontraktor. 6-7 tahun suami saya di off sama Tuhan. Kerja apa saja gak bisa menghasilkan. 0. Jadi saya jadi istri itu tidak pernah terima uang beberapa tahun itu. Tapi percaya gak? Saya tetap cinta sama suami saya. Ayo ibu-ibu. Baru dikasih duit kurang. Saya tidak dikasih duit belas. Tapi saya tetap cinta suami saya. Saudara tahu kenapa? Model gini tidak keluar lagi. Katakan amin. Itu salah satu kunci mujizat. Enggak hanya berdoa. Tapi ketika kau bisa mengaktifkan kasih di dalammu dalam keadaan yang sebenarnya kasih itu tidak mungkin bisa muncul. Dan kenapa kasih itu bisa muncul? Nah ini nanti kita pelajari. Tapi yang saya tahu ayat yang satu ini yang saya mau bagi buat saudara itu sangat memberkati saya. Membangkitkan saya, bikin saya revival dan mengubah seluruh pikiran saya. Ayo hari ini kita rubah pikiran kita sama-sama. Katakan amin. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah, katakan saya. Katakan saya. Yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ah, coba ya perhatikan tulisannya. Loh, kok ganti kan? Iki uang LCG tak pecat gue ya. 25. Lah. Nanti pulang menghadap saya. Tidak boleh menghadap Pak Lukas, menghadap saya. Lihat. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat. Saudara dan saya. Ahli waris kerajaan sorga. Setiap apa yang ada di pikiran Tuhan. Apa yang ada di mulut Tuhan. Itu buatmu dan buat saya. Katakan amin.
Karena kita sudah ditebus di atas kayu salib, lunas dibayar jadi ahli waris kerajaan sorga. Kita jadi warga negara kerajaan sorga. Tidak ada yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kau mengingkari Yesus, kau meninggalkan Yesus, kau tidak akan pernah melihat surga yang kekal. Mungkin di bumi kau lihat berkat, karena di luar sana banyak orang yang tidak punya Yesus juga kaya. Tapi kekayaan yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya bukan hanya di bumi, tetapi mati masuk surga. Katakan amin. Oke. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian. Ada perjanjian. Kalau ada perjanjian berarti sah. Karena ini stok stempelnya itu darah Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Setan Lucifer pun tidak bisa mengambil bagian yang Tuhan berikan. Jadi kalau kau ngerti firman, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kegentaran, sekalipun di depan kelaparan itu menghadang. Karena Tuhan sendiri berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mau malapetaka, mau bencana, mau perang, mau penyakit sampar. Orang-orang yang menantikan Tuhan, cinta sama Tuhan, dekat sama Tuhan, hidup dalam firman, pasti diluputkan. Katakan amin. Nah, ini saudara harus percaya. Saya bukti hidupnya. Dari nol saudara. Saya ikut Yesus di usia 19 tahun. Bangkrut di usia, mulai masalah persoalan terjadi di usia 28. 10 tahun saya ikut Yesus. Setiap hari saya berdoa 1 jam, 3 jam sebagai jemaat. Sebagai guru sekolah minggu. Yang melayani di mimbar lu doa 1 hari berapa lama? Ya, saya berdoa 1 jam sampai 3 jam. Saya guru sekolah minggu. Saya juga ikut choir. Kadang-kadang ikut singer. Karena suara saya ya kurang-kurang bagus begitu, kalau rame-rame nggak akan toroh. Kan gitu ya. Nah, dan yang terjadi saya pikir dengan banyaknya saya berdoa, masalah nggak akan datang. Ternyata di usia saya 28, anak laki-laki saya lahir cuma 5 jam mati. Kemudian dari usia 28 sampai 7 tahun ke depan, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. 1 tahun dari anak saya meninggal, suami saya bangkrut. Nah, saudara bisa baca cerita Ayub ketika dia jatuh ditimpa tangga digigit anjing gila. Saudara bisa bayangkan stresnya seperti apa. Jadi kalau hari ini saudara bilang stres, saya akan tertawa. Stres mana dengan keadaan saya dulu? Dengan orang tua yang tidak ada warisan, tidak ada harta dan tidak ada satu orang pun bisa tolong. Saya dengan suami perantauan di kota ini dan tidak ada saudara yang mampu untuk nolong saya. Beberapa saudara belum percaya Yesus. Bagaimana saya bisa ceritakan masalah ke mereka sedangkan saya kepengen seluruh keluarga saya percaya Yesus. Nah, saya tidak pernah berpikir akan jadi pendeta. Sama seperti Mr. Fendi, dia gak akan percaya hari ini namanya cukup terkenal tapi jujur saya gak kenal dia. Saya ini terlalu cuek dengan hal-hal begitu ya. Jadi kemarin dulu ketemu Jason juga gak ngerti. Terus ketemu beliaunya sekarang gak ngerti. Tempo hari duduk sama Clarissa, saya pikir dia penyanyi biasa. Ternyata dia juga penyanyi album. Jadi ini artis-artis buat saya, ora payu. Jangan tersinggung. Ya, sebab saya nggak terlalu mendengar siapa yang nyanyi. Pokoknya lagunya jadi berkat nyanyi. Yang nyanyi siapa nggak penting. Karena mereka memang Tuhan persiapkan untuk jadi berkat. Di setiap puji-pujian yang Tuhan percayakan. Setuju katakan amin? Oke, ya. Ketika ia berfirman kepada Abraham. Bentar, piro menit mana? Salah kowe awas. Ya. Ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu. Oleh keturunan saudara. Oleh keturunan saya. Oleh saya. Olehmu. Oleh keturunan Abraham yaitu kita. Setuju katakan amin? Ya. Semua bangsa di muka bumi akan. Semua bangsa di muka bumi, ke gede bumi itu. Olehmu dan oleh saya. Di luar sana diberkati. Jadi sebenarnya kalau Tuhan sudah beri janji ini. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Karena kita memang dipilih untuk memberkati bangsa-bangsa. Entah itu bicara uang. Entah itu bicara talenta, entah itu bicara karunia roh, entah itu bicara perusahaan yang dipercayakan supaya banyak orang bisa bekerja di sana. Pokoknya dengar baik-baik, saudara dan saya ditentukan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Nah, ini ceritanya seperti ini. Siapa yang percaya hidupnya ditentukan jadi berkat? Orang yang ditentukan jadi berkat mestinya dia kuat dalam imannya. Dia tahu bahwa dia kaya. Dan kaya tidak selalu bicara tentang isi kantong. Kaya itu bicara mentalitas. Karena mentalitas kerajaan sorga itu mentalitas kaya. Dan orang kaya biasanya suka menerima atau memberi. Menerima atau memberi. Tanya kiri kananmu, bagaimana denganmu? Jaluk sugih tapi jalukan terus ya. Nah, coba ya. Saya, gak usah melok. Saya ini, ya saya coba jelaskan. Saya ini adalah ahli waris. Tuhan memberikan janji buat saya. Pokoknya melalui hidup saya, kemana saja saya pergi, saya akan memberkati tempat itu. Artinya begini, saya ibu rumah tangga. Kalau saya ada di rumah saya, sekalipun hari ini suami saya kesulitan keuangan, sekalipun di rumah saya tidak ada uang, anak-anak saya ini sepertinya tidak punya masa depan. Tapi karena saya percaya, saya dipilih untuk membawa berkat. Artinya sekering apapun di dalam rumah saya, asal saya ada di sana, rumah saya pasti diberkati. Terserah saudara siapa yang tangkap. Mau suami, mau istri, mau anak, mau orang tua, terserah. Di tempat saya kerja, kata orang perusahaan ini tidak mungkin mengalami omset besar. Tidak mungkin mengalami yang namanya sesuatu yang besar di situ. Tapi ketika saya percaya, saya dipilih untuk benar-benar menjadi bagian daripada surga yang membawa berkat. Ketika saya masuk di sebuah perusahaan yang kering yang tidak mungkin, maka ketika saya masuk di sana, omset perusahaan akan meledak karena saya. Iki ngerti apa ora? Saudara ngerti apa enggak? Mudeng apa enggak? Yang ngerti angkat tangan. Saya khawatir soal terpesona kan karena pendetanya cantik. Ya, sudah nangkap ya? Bisa dapat sesuatu nggak sampai di sini? Bisa? Anak-anak muda, karena anak saya ngalamin itu. Anak saya dari kecil ikut yang namanya kemiskinan, nama kesengsaraan, tapi coba tanya dia nggak ngerti apa itu miskin. Karena dari kecil dia sudah terbiasa dekat sama Tuhan, dia terbiasa berdoa, dia terbiasa baca Alkitab. Nah setiap hari dia harus berdoa 1 jam, tidak boleh kurang. Baca Alkitab setiap hari harus 2 pasal. Nah buat apa saya jadi pendeta kalau anak saya tidak bisa dekat sama Tuhan? Buat apa saya melayani Tuhan kalau seluruh keluarga saya jauh dari Tuhan? Orang hanya mengenal saya sekedar saya pendeta di mimbar. Tapi yang terlebih saya menjadi sukses ketika seisi rumah saya adalah orang yang takut sama Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, jadi ketika satu saat masa dia kecil, termasuk si Intan ini. Intan coba lambaikan tangan. Saya hari ini kaget sama dia ketemu di Goshen Kenjeran terus ketemu di sini. Saya udah 20 tahun lebih lah gak ketemu sama dia, kayaknya itu maminya di situ ya. Dulu ikut di ministry sekolah doa di tempat saya, masih kecil tapi tetap gemuk, dia gak berubah ya. Tetap gemuk dan tidak berubah. Kenapa lu gemuk terus sih ya gitu ya. Dia tetap gemuk gitu waktu kecil. Tapi satu yang saya lihat aneh, saya kaget ketika dia berdiri di mimbar, wajahnya juga tidak banyak berubah. Saya kaget kenapa? Gak mungkin dia bisa jadi worship leader. Anak ini pemalu. Suruh ngomongin lo susah. Harus kayak dicekik baru suaranya keluar. Tapi hari ini saya kaget dia melayani di Goshen lagi gitu ya. Dan di ministry saya bukan sekolah minggu hip hip hura atau happy ya happy ye. Dia saya harus latih 1 jam setiap hari berdoa. Di usia di SD, masuk tempat saya SD toh. Semua anak-anak harus belajar berdoa 1 jam setiap hari. Hasilnya iki loh, gak guru-guru. Hasilnya ini, ya kan? Nah, jadi anak-anak pun bisa berdampak. Sekarang maminya duduk di situ dengan bangga. Dulu banyak masalah. Gak percaya. Hari ini maminya bisa bangga. Berarti anaknya berdampak. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi sekarang duduk yang baik. Kepalanya ngangkat sedikit. Bilang sama kiri kanan, hati-hati sama saya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Mau jadi berkat, terima warisan, harus berbalik dari yang jahat kepada yang benar. Nggak bisa cuma labelmu Kristen tapi masih berzina.
Nggak bisa labelmu Kristen masih suka bohong. Nggak bisa labelmu Kristen tapi suka fitnah orang, ngomongin orang, iri hati, dengki, suami istri bertengkar terus. Nggak bisa kau pakai label Kristen kemudian enak-enaknya terima warisan kerajaan sorga. Tapi kau mengutuk satu dengan yang lain, bermusuhan satu dengan yang tipu sana sini. Suami punya istri 5 tapi yang 4 tersembunyi. Hari-hari ini wanita juga mulai garang karena masuk di dalam 2 Timotius 3 manusia akhir zaman. Ternyata wanita di rumah punya suami, di luar juga punya yang namanya Bill. Saya lihat di ruangan ini nggak ada karena dari wajahnya kudus. Katakan amin. Semua orang baik di ruangan ini berarti ahli waris kerajaan sorga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, supaya kita bisa jadi ahli waris yang pertama, yang kedua, supaya kita bisa berbalik dari yang jahat, kita perlu Tuhan toh. Kita perlu Roh Kudus kan? Sebenarnya hari ini temanya adalah Tuhan ini rumahmu. Nah, rumah Tuhan jujur bukan gedung ini. Rumah Tuhan saudara dan saya. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, ikutin saya ayo sini. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tubuh ini adalah bait Allah Roh Kudus. Dan Roh Allah tinggal di dalamku, tinggal di dalam saudara. Saya coba lengkapi dengan nubuatan yang tadi ya. Roh Tuhan ada di dalamku, ada di dalam saudara, menunggal jadi satu dari kepala sampai kaki, dia menguasai hidup kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus turun upon you. Dia menaungimu, dia menguasaimu, dia tinggal di dalammu, dia menuntunmu. Otomatis hari ini Valentina adalah manusia roh yang tinggal dalam tubuh. Dan kemana saya pergi, saya tidak pernah sendirian. Kemana saya pergi, ada Tuhan di sana. Tapi Tuhan bisa tidak mau tinggal di dalam saya kalau di dalamnya isinya sampah. Tuhan tidak mau tinggal di dalam saya kalau isinya kemunafikan. Makanya saya ingin selalu menjaga hidup saya, hati saya. Karena Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar. Nah, Alkitab berkata, jagalah. Berarti yang harus menjaga hati, Tuhan yang menjaga hatiku atau aku yang harus menjaga hatiku. Itu perintah loh. Berarti yang harus menjaga hati kita. Ketika kita disakitin orang, kita yang menjaga hati ini untuk kita mau kepahitan kah atau kita mengampuni. Ketika kita ditipu orang seperti suami saya waktu ditipu orang sampai kita harus beri rumah, beri mobil semua bersih. Tuh yang ngambil duit kita masih bisa makan sate. Masih bisa pergi, rumahnya masih utuh. Karena semua asetnya ditaruh di nama bapaknya gitu ya. Jadi gak bisa ditagih, sudah lewat umur. Saya dengan suami dari mobil naik sepeda motor nagih utang diusir-usir. Saya berdoa saudara di utang yang pertama bangkrut 2 kali suami saya. Bangkrut pertama saya berdoa, saya bilang Tuhan berkati suami saya. Kembalikan utang-utang itu Tuhan, terbayar dalam nama Yesus. Dan saya orang peperangan rohani. Saya bisa lihat setan dari 1 tahun pertama saya jadi Kristen. Jadi yang di dalammu ada setan tuh ketok nih mata gue. Sing turu ketok. Ya saudara. Nah Tuhan itu ngomong apa? Tuhan udah bilang gini. Baik anakku. Akan ku kembalikan uang itu. Tuhan udah bilang apa? Lepaskan, ampuni, berkati. Aku akan gantikan 4 kali lipat. Saya yang namanya istri mendengar karena saya biasa dengar. Orang lain percaya masa saya gak percaya. Saya amin. Saya datang ke suami saya. Saya panggil suami saya. Yang diontel, yang diangkat gitu ya. Saya bilang yang gitu. Tuhan bilang lepaskan utangnya. Tuhan ganti 4 kali lipat. Waktu itu suami saya gak rohani-rohani banget. Tahu dia jawab apa? Iku suara setan. Tangkingan gitu ya. Saya bilang ini suara Tuhan kok. Nanti Tuhan ganti lipat kali ganda. Wis gak usah pusing nagih utang terus lah. Hatiku tiap hari deg-degan kamu ngomong gini. Oh kok nek bayar ketemu dek jalan tak pateni. Lu yo. Gak rohani belas saudara. Terus saya bilang kamu ngomong gitu tuh tiap hari deg-degan. Ya. Tiap hari saya bilang saya deg-degan. Iki ya apa? Lepaskan. Dia bilang gak bisa. Wes kamu doa lagi. Saya doa. 3 kali, 4 kali, 5 kali Tuhan ngomong lepaskan aku akan ganti 4 kali lipat ganda. Yang Tuhan mau beresin bukan utangnya. Tapi rumahnya ini loh.
Sing tadi ngomong tak pateni, harus diganti tak berkati. Bisa nangkap? Bencekno. Akhirnya kita harus ngomong gini, aku cinta. Tapi jangan bojone orang. Setuju, katakan amin. Akhirnya suami saya, dia berdoa, dia bingung sendiri. Dia datang ke saya, dia bilang, benar tak Tuhan suruh ngomong begitu? Saya bilang, iya. Dia bilang, oke, saya akan lepaskan utang. Tapi satu syaratnya, punya bojo gini pinter loh. Pak, belajar dari suami saya. Dia langsung bilang begini, pokok tak lepas utangnya, kamu nek ndak punya uang, gak boleh ribut. Jadi saya, koyok ke sini, oke, tambah 05 menit pore. Ya sudah, boleh ya. Kamu ndak boleh tak musuhi kabeh. Ya, nah, coba terus. Suami saya bilang, pokoknya enggak punya uang, kamu enggak boleh ribut. Kamu ribut tak kejar lagi. Saudara, jadi orang yang dekat sama Tuhan. Saya belum jadi pendeta di mimbar, belum. Dekat dengan Tuhan. Tiap hari berdoa, jadi ibu rumah tangga, ngelihat anaknya butuh sesuatu. Uang ini sudah diambil orang semua, sebentar lagi rumah akan hilang. Nah, saudara, jadi istri disuruh enggak boleh ribut, enggak punya uang. Isa tak bu? Bu, bisa bu? Ayo ibu yang rohani angkat tangan. Oh njaluk tutuk kabeh iki. Sama, enggak boleh ribut. Mau tidak mau saya setuju. Supaya saya tidak ribut, saya ribut di satu tempat rahasia. Namanya apa? Kamar doa. Coba bilang kamar doa. Sesama wanita bilang kiri kanan, enggak usah ribut di luar, kamar doa. Kalau kau ribut dengan suamimu, hilang berkatmu. Tapi kalau kau ribut sama Tuhan, datang berkatmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Yuk ke Hagai 1 ayat 1. Piro menit mana? 7. Makasih ya. Nanti tak kasih permen ya. Hagai 1. Ini. Kalau enggak mau kehilangan segala sesuatunya, tenggelamkan dirimu di hadirat Tuhan di kamar doa. Karena tubuh ini bait Allah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia akan suka di sana kalau hati kita bersih. Kalau hidup kita benar, perkataan kita benar, pikiran kita benar, kelakuan hidup kita benar, keputusan hidup kita benar. Percaya, bukan hanya pendeta yang punya kuasa tumpang tangan orang sakit sembuh. Bukan hanya pendeta yang punya kuasa ketika dia ngomong, nyah kau setan, terus setan pergi. Bukan pendeta saja yang akan ngomong, kemiskinan kau pergi, kau bukan bagianku. Itu bukan hanya milik pendeta, tapi itu milik orang-orang di mana di dalam dirinya ada Roh Kudus. Katakan amin. Dan itu milik saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya jamnya mepet banget. Tidak apa-apa. Besok-besok kita belajar perang ya. Besok-besok ke rumah saya aja. Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan. Dengan perantaran Nabi Hagai. Kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda. Dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang kita kenal selalu bicara gedung, betul apa betul? Tapi gedung ini juga salah satu disebut rumah Tuhan. Tapi gedung besar ini akan jadi megah kalau rumah Tuhan yang sebenarnya saudara dan saya secara pribadi diperbaiki dulu. Kalau jemaatnya medit gedung gerejanya cilik. Kalau jemaatnya itu suka memberi gedung gerejanya besar, jemaatnya kaya. Pokok urusan memberi wajahnya sengsara. Coba siapa yang pengen jadi kepala? Siapa pengen jadi kepala? Siapa yang pengen jadi pemimpin? Pemimpin atau kepala posisinya di atas atau di bawah biasanya? Sekarang taruh tangan pemimpinmu. Terus pikirkan misalnya seseorang itu menjadi bawahanmu. Berarti dia ada di posisi mana? Sekarang di posisi atas biasanya kalau dikasih duit dia suka ngapain? Kalau posisinya di bawah dia suka apa? Berarti untuk kau jadi kepala kau harus suka apa? Sudah ngerti belum? Kalau belum gini aja sampai pulang. Ya, dah kita lanjutkan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik?
Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah ini menjadi reruntuhan. Rumah yang mana? Rumah ini loh, rumah ini. Gedung gerejanya wapi, isinya burung emprit. Gerejanya wapi, pendetanya wah semangat. Ya, gembala punya iman. Lah, jemaatnya datang, melet, tidur, mikir nanti dang cepat bu. Saya itu loh di situ sudah mau makan A, mau makan B, mau makan C. Nah kemudian ketika dapat masalah, jemaat tidak mengerti harus ngapain. Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara dan saya menjadi rumah Tuhan yang sejati terlebih dahulu. Katakan amin. Supaya ini loh yang tidak terjadi dalam hidup kita. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, kita sibuk minta duit untuk beli rumah, kita sibuk untuk beli mobil, kita sibuk untuk makanan enak, kita sibuk dengan berlian, kita sibuk dengan baju mahal, kita sibuk dengan tas mahal. Percaya, kau boleh cek di rumah saya, perabot rumah saya itu Tuhan kirim gratis. Yang dimulai sama saya, yang Tuhan perintahkan, memperbaiki ini loh, dari kepala sampai kaki ini loh. Rumah Tuhan ini loh. Terutama yang di dalam. Terutama yang di sini. Terutama yang di sini. Ikutin saya, dituding. Yang kenceng. Itu biasanya otaknya itu negatif toh di sini. Yang keras ben ngerti. Dong 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 loh. Ya. Terus itu mulutnya. Ini yang suka ngomong negatif, suka maki, ini suka negatif aja isinya. Ya, terus hatinya dipukul. Nih simpan kepahitan, kemarahan, dendam. Ya, kejengkelan, kebencian, keserakahan. Pukul yang keras, pasti sembuh itu. Katakan amin. Oke, sudah ngerti sampai di sini katakan amin. Saya lanjutkan, selesai berapa menit? Cepet deh. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah. Ayo lihat saya dikit lagi selesai. Kalian ini enggak sakno saya sudah keringat luar dalam. Lu kayak Scooby-Doo. Ayo lihat di sini ayo. Ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai puas, tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai. Terus apa tuh? Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk apa? Upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi jangan sampai apapun yang Tuhan percayakan berlubang. Kita perbaiki hidup kita dan yang dilakukan adalah ini. Di ayat yang ke-10. Itulah sebabnya langit. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung itu tempat yang tinggi. Bawalah kayu dan bangunlah rumah, R-nya huruf besar, berarti rumah Tuhan saudara dan saya, ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Bilang kemuliaan Tuhan di sini. Bilang kemuliaan Tuhan di sini. Tapi perhatikan keadaanmu, perhatikan hatimu, pikiranmu dan ucapanmu. Setuju Bu, sebentar. Hah? Nah, itulah sebabnya. Sampai mana tadi? Sampai gugup aku rek. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu. Itu alat untuk dibakar toh, kayu ya, bahan bakar. Dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Lihat dalam kitab Wahyu bahwa puji-pujian orang benar, doa orang benar, orang kudus itu akan sampai ke tahta kudusnya Tuhan dan berbau harum. Kalau sudah berbau harum, Tuhan akan menoleh kepada tempat di mana asap itu naik, yaitu pujian, penyembahan dan doa dan permohonan, kesetiaan dan ketaatan. Itu yang menggerakkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan akan bilang cut. Iku loh. Sinyo ini loh yang baju merah. Merah tak abu-abu kuning. Bajunya kok gak ada warnanya. Ya ini. Ya. Bawa berkat ke sinyo itu. Supaya dia bisa mencapai masa depannya dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Enggak ada yang tahu. Tapi percayalah tahun-tahun ke depan kemuliaan Tuhan akan nyata atas kita.
Saya pengen kesaksian enggak nututnya 35 menit sudah dibilang saya kalau khotbah 1,5 jam. Ya saudara, nanti kapan-kapan saudara boleh buka YouTube lah dengerin kesaksian hidup saya. Saya tidak percaya kalau orang Kristen tidak pulih. Saya hanya percaya orang benar tidak bisa pulih. Orang fasik tidak bisa pulih. Tapi selama hidupmu benar dan lurus, hidupmu pasti pulih. Hidupmu pasti akan alami kemuliaan. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Haleluya. Ayo bantu saya. Tumben hari ini pemain musik tidak menggangguku. Mana pemain musiknya? Coba saudara, di balik maskermu senyummu. Lihat ke kiri kananmu, katakan kemuliaan itu ada di dalamku. Jadi mulai bangun yang namanya hubungan dengan Tuhan. Mulai perbaiki ini loh mulutnya. Karena dari mulut inilah ada kuasa yang akan dilepaskan. Kalau kau bilang aku diberkati, kau akan diberkati. Kalau kau bilang hidupku susah, akan susah. Tahu bertahun-tahun ketika saya tidak punya rumah. Bertahun-tahun saya tidak punya uang. Bertahun-tahun tidak punya apa-apa. Setiap kali masuk kamar doa saya bilang, Tuhan rumahku pasti ada. Aku tidak mau jadi orang Kristen mati tidak punya rumah. Aku hafal firman-Mu, aku ngerti firman-Mu, aku percaya firman-Mu. Aku sampaikan firman-Mu, jangan sampai melalui hidupku firman-Mu dihujat orang. Jadi dengan tidak ada kemampuan pun aku pasti beli rumah. Nah pada saat itu saudara, saya tutup mata. Yang muncul angka 3. 3 ini 3 apa? Roh saya nyala, 3M. Kamu akan beli rumah 3M. Saya ngomong ke suami saya tidak punya uang. Kita akan beli rumah 3M kok. Suamiku bilang, duit sopo. Saya bilang duit bapak. Bertahun-tahun saya ngomong terus, pokoknya kita beli rumah 3M. Duit gak pernah ada. Pokoknya 3M, duit gak pernah ada. Kalau ada yang tanya gini, Bu mau beli rumah di mana? Nggak tahu. Terus rumah ukuran berapa? Pokoknya 3M. Ibu sudah ada duit, gak ono. Terus belinya piye? Embuh. Hari ini saya sudah beli rumah di Surabaya Barat 3M. 13 tahun saya ngomong. Berapa tahun? Bilang sama temanmu, tidak lama, cuma 13 tahun. Dan saya tidak utang, saya masih punya tabungan, saya tidak menyusahkan orang. Dan rumah itu bisa jadi berkat buat orang tua saya dan mertua saya. Tidak menyusahkan siapapun. Tapi Tuhan itu ajaib, amin. Jadi percayalah. Yang penting perbaiki hati, perbaiki mulut, perbaiki pikiran. Tenggelamkan diri di kamar doa. Kau akan lihat kuasa mujizat selalu pasti akan terjadi. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yo semua angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan dengan percaya. Dan malam hari ini alami kuasa itu bekerja di dalam rohmu. Alami kuasa itu bekerja dalam pikiranmu. Alami kuasa itu menggoncangkan kekuatan dalam rohmu. Berjalan bergeraklah dengan kuasa Tuhan. Karena engkau dan saya adalah rumahnya Tuhan. Bangun kembali. Kau akan lihat hidupmu dan saya akan jadi berkat. Akan jadi berkat. Akan jadi berkat. Mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat. Syadalabalabalabalabalabala. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Mari serukan biar musuhmu mendengarkannya. Dan kuasa iblis dalam tipu dayanya, dalam kebohongannya dihancurkan, dipatahkan oleh pujian kuasa orang benar.
Terima kasih Tuhan. Iman saya serahkan kembali. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Boleh satu kali lagi sambil angkat kedua tanganmu dengan penuh percaya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ya katakan aku tetap berdiam. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Dengan iman percayamu berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Ada Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tidak putus-putusnya iman kami kepadamu, sebab Tuhan yang kami sembah adalah satu-satunya Tuhan yang layak tempat untuk kami berharap. Kami percaya Engkau bekerja lebih dahsyat lagi atas hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Berkati Bu Valen, suaminya juga anak-anaknya. Apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, apa yang digumuli oleh hamba-Mu, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan, mengurapi dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, dimanapun hamba-Mu berada, memberitakan firman-Mu dengan penuh kemuliaan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Tiba waktunya untuk kami memberikan persembahan syukur kami rindu memberi dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka cita, sebab kami tahu, kami percaya, Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan bagi Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Persembahan Tuhan bisa dijalankan sambil kita saksikan pengumuman. Tuhan memberkati. Hey youth, here's the weekly list of Next Gen GBC. Next Gen Sunday Service Grand City Mall, Minggu 13 November 2022 pukul 4 sore, dilayani oleh Pastor Vera Daniel. Bertempat di Grand City Mall lantai 4 dekat Food Court, Jalan Wali Kota Mustajab nomor 1 Surabaya. Ikutilah Gen Community setiap hari Jumat pada pukul 6:30 malam yang bertempat di Gedung Youth Center. Untuk informasi lebih lanjut, dapat DM di Instagram @nextgen.surabaya. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Yuk bergabung di komunitas olahraga Gensport GBC setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Ferry di nomor WhatsApp 0813 3116 4820. Persembahan ucapan syukur, persepuluhan dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GPI Goshen Blessing dengan nomor account 389-059-8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Thank you for your attention and God bless you. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Yang terberkati dengan firman hari ini boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Nah, kita mau ngapain nih Kak hari ini? Oke, hari ini kita mau kasih pengumuman, beberapa pengumuman untuk ibadah GBC cabang Grand City untuk minggu depan ya Kak ya. Nah, ada pengumuman apa aja nih Kak Michelle? Oke, mungkin untuk multimedia bisa dibantu ditampilkan. Oke, nah jadi kami mau mengundang untuk semua jemaat bisa hadir juga di ibadah
maaf bisa iya bener banget. Oke, nah kita mau mengundang nih para jemaat untuk bisa hadir di ibadah GBC minggu depan, tepatnya pada tanggal 13 November 2022, pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Ezra Soru. Nah, tempatnya di sini, sama persis di sini yaitu di Grand City, di lantai 4 dekatnya food court. Oke, selanjutnya, nah kita mengundang kalian generasi muda untuk hadir juga di tempat ini tanggal 13 November pukul 4 sore seperti hari ini di Grand City Mall lantai 4 yang akan dilayani oleh Pastor Vera Daniel dengan tema How to Build Your Identity. Nah, kita mengundang generasi muda untuk hadir ya, Kak. Oke. Minggu depan ya, Kak, lagi. Benar, minggu depan. Selanjutnya, oke, nah kami juga mau mengundang para jemaat untuk ikut di dalam pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Tempatnya di Youth Center lantai 2 di Jalan Kenjeran, nomor 612C Surabaya. Nah, pemulihan Pondok Daud juga bisa ditonton secara streaming melalui YouTube channel Question Blessing. oke, selanjutnya. Nah, kita juga ada ibadah doa malam nih teman-teman yang akan diadakan pada hari Rabu 9 November 2022 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Herman Pangalo dan bertempat di Main Hall lantai 1 Jalan Kenjeran 612C. Oke. Oke, selanjutnya nah buat teman-teman generasi muda Next Gen yang mungkin memiliki waktu luang setiap hari Jumatnya, boleh banget ikut komunitas Next Gen yaitu Gen Community dengan tema From Lonely Being a Family. Nah, Gen Community ini diadakan setiap Jumat pukul 6:30 sore bertempat di Goshen Blessing Church di Kenjeran nomor 612C Surabaya. Oke, jadi untuk Gen Community ini ada 3 ya, Kak? Ya, Benar, Kak. benar. Nah, yang pertama itu Genkom 1 dengan leadernya adalah Kak Intan. Mungkin Kak Intan bisa menampakkan dirinya. Nah, oke. Nah, kemudian di Genkom 2 ada Kak Harley, bisa maju supaya teman-temannya tahu. Kemudian di Genkom 3 ada Kak Michael Andy. Nah, untuk teman-teman nih yang mau daftar langsung aja bisa temui leader-leader yang tadi ataupun langsung kontak di kontak person yang sudah tertera di layar. Oke, selain kita mempunyai komunitas sel, kita juga punya komunitas olahraga nih, namanya Gen Sport yang biasanya diadakan setiap hari Sabtu. Nah, jamnya itu bisa jam 4 atau jam 5 sore. Nah, Gen Sport ini untuk teman-teman yang mau mengikuti bisa menghubungi Kak Ferry. Mungkin untuk Kak Ferry bisa berdiri. Oke. Nah, dengan nomor yang sudah tertera di layar. Nah, di sini teman-teman, biasanya kita olahraga bareng ya, Kak ya, seru-seruan. Terus ada olahraga apa aja, Kak, biasanya? Biasanya sering dengar ada olahraga renang, olahraga basket, futsal, banyak banget pokoknya, Kak. Ya, pokoknya seru. Jadi selain kita sehat secara rohani, kita juga sehat secara jasmani ya, Kak Bener ya. banget. Bener. Oke, selanjutnya. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin belum tergabung di WhatsApp grup Next Gen bisa langsung aja scan. Nah, di sini itu ada banyak banget, ada renungan pagi, terus juga di sini akan di-share mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Next Gen seperti Gen Sport, Genkom dan juga ibadah-ibadah Next Gen. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum scan, kita tunggu 5 detik ya, Kak. Oke, untuk baik, bisa Kak. Kita scan. hitung sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman, Next Gen juga punya YouTube channel nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum sempat hadir di ibadah onsite, kalian tetap bisa mengikuti ibadah Next Gen dengan secara online ya. Nah, YouTube channelnya itu Next Gen Surabaya. Di sini biasanya selain ada ibadah juga ada podcast. Nah, jadi pokoknya ada info-info menarik, teman-teman bisa langsung cek ke YouTube channelnya. Nah, Next Gen Surabaya juga punya Instagram. Nah, biasanya tuh dibagikan info-info menarik. Juga ada info seputar Genkom, info seputar Gen Sport akan dibagikan di Instagram. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum follow bisa langsung follow ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah mungkin buat teman-teman para jemaat yang mungkin
sudah cashless gitu. Bisa banget untuk memberikan persembahannya juga secara virtual melalui rekening BCA yang tertera di layar ataupun melalui scan QR Code yang ada di layar. Nah, QR Code dan rekening ini pun juga bisa ditemui di depan kursi masing-masing. Bisa di-scan aja. Oke, udah selesai Kak Michelle? Untuk pengumuman kita udah selesai nih Kak, tapi masih ada sesuatu lagi. Oke, nah jadi kita mau menyapa teman-teman anak generasi muda ya Kak ya, yang baru pertama kali hadir pada ibadah Next Gen. Mungkin teman-teman bisa berdiri, yang baru pertama kali hadir, yang tadi juga baru pertama kali absensi ya Kak ya. Tadi scan QR form. Karena kita tadi tuh melihat banyak wajah-wajah baru nih Kak. Ya teman-teman bisa bangkit berdiri, gak apa-apa. Nah nanti akan dibagikan tiket dari teman-teman Asher ya Kak ya. Nah nanti tiket itu bisa ditukarkan setelah ibadah. Oke. Yang belum berdiri bisa berdiri teman-teman. Yang baru pertama kali hadir nih. Oke, jadi teman-teman yang mendapat kartu nanti setelah ibadah bisa ditunggu sebentar ya di sini. Oke, bisa tetap berdiri teman-teman. Kita mau menyapa bersama ya Kak ya. Oke, kita sapa teman-teman kita yang baru pertama kali hadir ya. 1, 2, 3. Welcome! Nah, kita juga mau menyambut nih Kak, semua jemaat yang hadir pada ibadah sore kali ini Kak. Oh baik Kak, ayo kita sapa sama-sama jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah GBC ya. 1, 2, 3. Welcome! Mungkin sekian dari kami ya Kak. Sekian momen dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Berapa banyak diberkati sore hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan penuh percaya katakan shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekali lagi angkat dua tanganmu ke Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Satu kali lagi dengan penuh percaya. Sekarang dan selamanya. Mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadiratmu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, tidak pernah membawa tangan yang kosong. Tuhan yang datang pada sore hari ini, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Amin. Tuhan memberkati dalam usaha, pekerjaanmu, studimu, kesehatanmu, keluargamu, bahkan sampai rumah tanggamu, pernikahanmu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah, limpah, 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 limpah. Percaya dengan iman, Tuhan
memberikan masa depan kepadamu. Amin. Amin. Masa depan yang berhasil. Amin. Masa depan yang sukses. Amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Buat anak-anak muda, Tuhan memberikan masa depan yang baik kepadamu. Amin. Tuhan memberikan pasangan hidup yang baik kepadamu. Amin. Amin. Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan 10 kali lipat kepadamu. Aku juga berkati seluruh para orang tua yang hadir. Aku berkatakan di dalam nama Yesus, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Amin. Dia Allah Immanuel, menyertai engkau Amin. sampai masa putih rambutmu, Amin. bahkan sampai anak cucumu. Amin. Engkau diberkati Tuhan, Amin. menjadi berkat. Amin. Percaya dengan iman sampai keturunanmu. Amin. Tidak ada yang kekurangan. Amin. Amin. Tidak ada yang minta-minta roti. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan bawa kami terus naik menjadi kepala, Yes. Amin. bukan menjadi ekor. Amin. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Percaya dengan iman, tahun 2023 keadaanmu pasti jauh lebih baik. Amin. Engkau pulih lebih kuat. Yes. Engkau bangkit lebih kuat. Yes. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau sehari ini Tuhan sudah buka ibadah yang perdana di tempat ini, Ya. hamba berdoa biarlah melalui tempat ini Yes. nama Tuhan dipermuliakan. Yes. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang miskin Tuhan berkaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali minggu depan di tempat ini Tuhan. Amin. Di ibadah yang sama, Amin. di jam yang sama. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami buka kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami Tuhan. Amin. Tuhan. Amin. Sempurnakanlah doa kami. Amin. Amin. Sempurnakanlah iman kami. Amin. Sempurnakanlah pengharapan kami. Amin. Kami percaya dengan iman. Pengharapan kami di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, sukacita, Yes. kebahagiaan, Yes. kemenangan, Amin. pemulihan, Amin. kelimpahan, Amin. kesembuhan. Amin. Mulai malam ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Engkau yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan Amin. amin.